Assalamualaikum ananda-ananda bunda yang soleh dan soleha. Apa kabarnya? Bertemu lagi bersama Bunda Rika ya nak. Hari ini kita akan belajar pada buku paket pada halaman 8 yaitu tentang penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Langsung saja pada contoh soal. Contoh soalnya yaitu 3/5 ditambah 2/10. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah sebagai berikut. Cara yang pertama, 3/5 ditambah 2/10. Ini adalah pecahan campuran. Kita ubah dulu dalam pecahan biasa, yaitu 3 kali 5. Ini kita kalikan, hasilnya berapa? 3 kali 5, 15. Ditambah, ini kita tambahkan dengan 3. Berarti 15 tambah 3 berapa nak? 8. Maka di sini kita tulis 18/5 ditambah 2/10. Oke, materi kemarin kan udah belajar nih. Coba dicek di sini. Penyebutnya berbeda enggak nih? Yang satu 5, yang satu 10. Maka kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 5 dan 10 itu berapa coba? 5 dan 10 adalah 10. Ya, maka kita samakan penyebutnya 10 ditambah 10. 10 dibagi 5 berapa? 10 bagi 5? 2. 2 dikali 18 hasilnya berapa nak? 30, 36. Yang ini kita tulis ulang saja karena penyebutnya sama yaitu per 10. Lanjut kita jumlahkan 36 ditambah 2. Berapa? Ya 38/10. Oke, sampai sini udah paham? Selanjutnya, ini adalah pecahan biasa. Kita ubah dalam pecahan campuran, yaitu menjadi, kalau 38/10 berarti 38 dibagi 10. 10 kali berapa yang mendekati 38? Benar, 3. 3 kali 10, 30 per, kita kurangkan jadi hasilnya 8. Berarti hasilnya adalah 38/10. Benar nggak nih? 38/10. Oke, sampai di sini paham? Nah, ternyata 8/10 ini bisa kita bagi. Sama-sama kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Biar bisa kita sederhanakan kembali. Berarti 3-nya kita tetap. Hanya pecahannya saja kita ubah. 8 dibagi 2 hasilnya berapa? 4. 10 dibagi 2 hasilnya berapa? 5. Maka cara yang pertama seperti ini, yaitu diubah dulu ke pecahan biasa, dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Itu adalah cara yang pertama. Bagaimana untuk cara yang kedua? Sampai di sini paham nah untuk cara yang pertama? Oke, kalau paham kita lanjut pada cara yang kedua ya. Oke, untuk cara yang kedua kita tulis kembali soalnya. 3/5 ditambah 2/10. Nah, kalau untuk cara yang kedua, itu pecahan campuran tidak kita ubah ke pecahan biasa. Kita tulis seperti ini. 3 ditambah 3/5 ditambah 2/10. Nah, maksudnya gimana? 3/5 itu sama saja dengan 3 ditambah 3/5. Bunda kurungkan karena dia adalah bilangan dari sini. Paham nak? Ditambah 2/10. Nah, sekarang tanda kurungnya kita geser. 3-nya kita tetap aja nih. Tanda kurungnya kita ubah. Jadinya 3/5 ditambah 2/10. Nih. Sampai di sini paham? Kita hanya merubah tanda kurungnya saja. Oke. Kalau sudah, 3-nya kita tetap, tanda kurungnya pun kita tetap. Kita lihat di sini pecahannya. Penyebutnya berbeda enggak? Berbeda. Oke, KPK dari 5 sama 10 tadi berapa? Iya, 10. Berarti di sini kita buat 10. Nih. 10 dibagi 5 hasilnya berapa, nak? 2. 2 kali 3 6. Lanjut, 10 karena di sini sama-sama 10 maka kita tulis aja. Sampai sini paham? Oke, lanjut. 3-nya kita tetap karena
penyebutnya udah sama, langsung aja kita jumlahin. 6 ditambah 2 berapa? 8 per 10. Ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2, sama-sama kita bagi 2. Jika tidak bisa dibagi 2, cari bilangan yang bisa kita sederhanakan ya nak. Yang atas sama-sama, yang bawah itu sama-sama dibagi dengan satu bilangan saja. Jadinya 3 ditambah 8 bagi 2 berapa? 4. 10 bagi 2 berapa? 5. Jadi hasil akhirnya berapa? Iya, hasil akhirnya adalah 3, 4 per 5. Oke, yang ini adalah cara yang pertama. Ini ada cara yang kedua. Boleh cara 1, boleh cara 2. Cara yang mana yang lebih mudah yang kalian pahami? Oke? Ya, untuk materi penjumlahan pecahan campuran biasanya sudah paham. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya ya nak. Baiklah anak-anak dan bunda, untuk materi selanjutnya pada hari ini yaitu tentang penjumlahan 3 pecahan berturut-turut. Kalau yang tadi kan cuma 2 pecahan ya, hanya ini saja. Sekarang kita tambahin 1 jadi 3 pecahan berturut-turut. Bagaimana caranya? Ayo kita selesaikan pada contoh soal berikut. Di sini ada contoh soal 1/4 ditambah 2/3 ditambah 2/6. Kita cari dulu KPK-nya. KPK-nya yaitu dari penyebutnya berapa? 4, 3, sama 6. KPK dari 4, 3, dan 6 itu berapa? Coba kita cari 4. Kelipatan 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya ya. Kalau kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kalau kelipatan 6 berarti 6, 12, 18, dan seterusnya. Oke, dilihat dari sini mana nih KPK-nya. Bilangan yang sama, tapi yang paling kecil samanya yang mana? 4 ada enggak? Enggak ada. 8 enggak ada. 12 ada. Oke, 12 ada. Nih, berarti KPK 4 dan 6 adalah 12. Sampai di sini paham, nak? Oke, selanjutnya berarti KPK-nya kita udah dapat. Sekarang kita ubah pecahan berikut. Ini kan pecahannya pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 1/4 itu berarti kalau pecahan biasa berapa? 4 kali 1 4 tambah 1 5, berarti 5/4. Nah, penyebutnya masih 4, berarti sama kayak kemarin, kita kalikan berapa nih? 4 kali berapa hasilnya? Harus 12. Ingat KPK-nya 12. 3, berarti di atas juga kali 3 12. 4 dikali 3 berapa? 12, berarti 15 dibagi 12. Kita pecahan campurannya berapa? 1, 12, sisanya 3, berarti sama dengan 1, 3/12. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya kita samain dulu penyebutnya. 2/3 itu berarti 2/3 dikali berapa 3-nya? Harus dapat 12. 4, berarti 2 kali 4 8 per 3 kali 4 12. Paham? Oke, lanjut yang terakhir 2/6 berarti kita ubah 2/6 berarti 2. 2 kali 2 4, 6 kali 2 12. Oke, penyebutnya udah sama nih. Nih, ya, bilangan yang pertama, ini bilangan yang kedua, dan ini bilangan yang ketiga. Langkah selanjutnya kita jumlahkan. Maka 1/4 kita tulis lagi soalnya. 1/4 tadi berapa bilangannya? 1, 3/12 ditambah 2/3 adalah 8/12 ditambah 4/12. Oke, paham? Iya. 1 ini bisa kita uraikan sama seperti cara kedua, yaitu 1 ditambah 3/12 ya. Ya, ditambah 8/12 ditambah 4/12. Benar?
Iya. Selanjutnya berarti kita ubah tanda kurungnya. 3 per 12 ditambah 8 per 12 ditambah 4 per 12. Ya, sampai sini paham nak? Oke. 1 ditambah 3 per 12. Kita ubah hanya tanda kurungnya saja, kita pindahkan. Ingat di sini penyebutnya sama. Berarti langsung kita jumlahkan aja. 1 ditambah berapa? 15 per 12. 3 tambah 8, 11 tambah 4, 15. Benar? Iya. 15 per 12 kita ubah jadi pecahan campuran yang tadi. Berarti berapa? 1 ditambah 1 3 per 12. Ya. 1 ditambah 1 3 per 12. Ini sama dengan berapa? 2. 1 tambah 1, 2 ya. 2, 3 per 12. Nah, iya. 2, 3 per 12. Ini pecahannya masih bisa kita sederhanain. Sama-sama kita bagi 3. Jadi hasil akhirnya berapa? 2. 3 bagi 3, 1. Per 12 bagi 3, 4. Jadi hasil akhirnya ini. 2, 1 per 4. Dari soal 3 ini ya. 1, 1 per 4. Ditambah 2 per 3, ditambah 2 per 6, itu hasilnya adalah 2, 1 per 4. Bagaimana? Paham nak? Paham. Baiklah, kita lanjut pada materi selanjutnya ya nak. Materi selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan desimal. Pecahan desimal itu apa? Pecahan yang ditandai dengan angka koma. Yaitu contohnya seperti ini. 2,45 ini adalah bilangan desimal, pecahan desimal, karena ada angka koma. Nah, ini ada dua angka di belakang koma. Ini adalah pecahan desimal, sama ini 0,73 karena ada koma, berarti itu adalah bilangan pecahan desimal. Contoh soal penjumlahan ya, 2,45 ditambah 0,73. Coba perhatikan bunda ya cara jawabnya ya nak. 2,45 ditambah 0,73. Kita jumlahin cara biasa saja, tapi ingat komanya harus sama sejajar nih. Ya. Cara penjumlahannya yaitu 5 ditambah 3 berapa? 8. 4 ditambah 7 berapa? 11. Karena dia melebihi angka 10, maka kita tulis 1. Satunya lagi kita letakin di atas, kita simpan. 1 ditambah 2 berapa? 3. 3 ditambah 0, 3. Komanya turun saja. Jadi hasilnya ini 2,45 ditambah 0,73, maka hasilnya adalah 3,18. Paham untuk penjumlahan pecahan desimal? Oke, selanjutnya ya nak. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu penjumlahan 3 pecahan desimal. Caranya sama seperti yang cara penjumlahan pecahan desimal yang tadi. Tapi kita jumlahinnya 2 dulu, 2 angka dulu ini. 2 bilangan, 1,05 ditambah 2,14. Oke, caranya seperti ini ya. 1,05. 2,14. Ingat, komanya harus sejajar. Nah, kita jumlahin 5 tambah 4, 9. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 2, 3. Komanya kita turunkan. Oke, sampai sini paham? Paham. Selanjutnya berarti dari hasil yang ini 3,19 kita jumlahin dari soal ini. 0,346. Nih. 0,346. Ingat komanya harus sejajar ya. Oke. Di sini kita anggap aja ada angka 0 deh. 0 ditambah 6 berapa? 6-nya turun. 9 ditambah 4, 13. Kita tulis 3-nya. 1-nya kita simpan bagian depan. Ya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5.
3 tambah 0, 3. Maka hasilnya ada berapa? 3,536. Berarti hasil dari penjumlahan 3 bilangan pecahan desimal adalah yang ini. 3,536. Oke, paham? Paham. Jadi untuk pecahan desimal, jika ada 2 bilangan, maka kita jumlahkan seperti ini dengan cara ingat komanya harus sejajar. Jika dengan 3 pecahan desimal, berarti kita jumlahin dulu 2 bilangan. Kayak gini. Sudah didapat hasilnya, baru kita jumlahin bilangan selanjutnya. Oke, paham? Paham. Untuk materi terakhir, akan Bunda sampaikan ya nak. Materi terakhir pada hari ini yaitu mengurai pecahan desimal sebagai hasil penjumlahan 2 pecahan desimal lainnya. Langsung saja kita pada contoh soal. Di sini tentukan penjumlahan pecahan desimal dengan hasil berikut. Di sini ada bilangan 0,9, tapi ada berapa kotak nih yang harus kita pecahkan? Ada 4 kotak. Caranya bagaimana? Caranya 0,9 ini kita kurangkan dengan bilangan 0,1. Nah, berarti 0,9 kita kurangkan dengan 0,1 berapa hasilnya? Coba ya. 0,9 kita kurangkan dengan 0,1 berarti 9 dikurang 1 hasilnya 8, 0,8. Berarti di sini pada saat kita penyelesaian 0,1 ditambah 0,8 ya. Selanjutnya pada yang kedua berarti 0,2 ditambah 0,7. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah jika 0,2 ditambah 0,7 hasilnya 0,9. Jika 0,1 ditambah 0,8 hasilnya 0,9. Begitu juga jika 0,3 ditambah 0,6 hasilnya 0,9. 0,4 ditambah 0,5 hasilnya 0,9. Ingat di sini catatan, tentukan pecahan desimal yang lebih kecil dari 0,9. 0,9, 0,1 lebih kecil dari 0,9. 0,2 pun begitu. 0,3 pun begitu dan 0,4 pun begitu. Maka hasilnya adalah seperti ini. Untuk contoh yang kedua adalah 0,65. Sama. Berarti 0,65 kita kurangkan dengan 0,1 berapa? Caranya seperti ini ya nak. 0,65 kita kurangkan dengan 0,1. Ingat harus tanda komanya harus sama nih. 5-nya kita turun, 6 kurang 1 hasilnya berapa? Di 5. 0,55. Berarti 0,1 ditambah 0,55. Bagaimana dengan 0,2? Berarti ditambah dengan 0,45 maka hasilnya 0,65. Begitu juga 0,3 ditambah 0,35 itu hasilnya 0,65. 0,4 ditambah 0,25 hasilnya 0,65. Jadi bisa kita kurangkan dengan pecahan yang lebih kecil yaitu 0,1, 0,2, 0,3 dan 0,4. Oke, materi terakhir untuk hari ini udah selesai. Bunda lanjutkan pada latihan soal ya nak. Untuk latihan soalnya adalah, baiklah Ananda Bunda, untuk latihan soalnya di sini ada 8 soal latihan. Yang pertama yaitu pada halaman 9 nomor 1, soal 2 dan 3 itu pada halaman 10 nomor 1 dan 8. Pada soal 4 dan 5 itu halaman 11 nomor 2 dan 10. Pada soal nomor 6, 7 itu pada halaman 12 nomor soal 1 dan 5. Dan soal yang terakhir itu halaman 14 nomor 1. Dikerjakannya di mana? Di buku latihan khusus matematika. Jangan lupa ya untuk mengerjakan soal berikut itu menggunakan jalan. Jadi dikerjakan berdasarkan penjelasan Bunda tadi. Oke, untuk cara yang pertama, untuk soal yang pertama bisa pilih salah satu caranya. Bisa cara 1 ataupun cara 2. Oke, paham Ananda Bunda? Oke, untuk pertemuan hari ini, pada pembelajaran hari ini udah selesai ya nak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ingat jangan lupa berdoa. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.